Ariswela. Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas materi kesetimbangan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Vini Arfiah dengan NIM A1C220069 sebagai moderator. Selanjutnya, rekan saya Endang Fitriana dengan NIM A1C220019. Selanjutnya, Muhammad Yodi Alfayat dengan NIM A1C220081. Selanjutnya, Nadila Al-Mubarakah dengan NIM A1C220070. Selanjutnya, Fiona Yuliza dengan NIM A1C220051. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan mengenai kesetimbangan yang akan dijelaskan oleh Endang Fitriana dengan NIM A1C220019. Kepada Endang, dipersilahkan. Baik, saya Endang Fitriana dengan NIM A1C22019 dari kelas R001 dari kelompok 5. Nah, saya akan menjelaskan tentang landasan teori mengenai kesetimbangan. Kesetimbangan adalah kondisi di mana suatu benda dengan resultan gaya dan resultan momen gayanya sama dengan 0. Nah, pada kesetimbangan ini kita akan mengetahui bahwasanya suatu benda dengan berat yang berbeda dapat mengalami kesetimbangan apabila torsi kiri itu sama dengan torsi kanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Fitriana dengan NIM A1C22019 dari kelas R001 kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang kesetimbangan. Nah, jadi pertama kali kita akan melakukan share screen. Nah, untuk pertama kali itu kita sebelum melakukan praktikum itu kita buka dulu Padlet-nya untuk mendapatkan link dari lab virtual ini. Nah, jadi kita di sini menggunakan Pad Simulation. Oke, kita klik linknya. Ya, udah kelihatan ini, terus kita klik. Nah, kalau kayak gini itu artinya sedang loading. Jadi kita harus tunggu dulu sampai lab virtualnya bisa kebuka. Nah, ini udah ada nih, ini udah ada pendahuluan lab keseimbangan dan permainan. Nah, jadi di sini kita karena mau simulasi ya, atau mau praktikum, atau mau mencoba gitu, jadi kita pakai yang lab keseimbangan. Kalau permainan ini nanti itu ada level-levelnya gitu, kayak level 1, level 2 gitu. Tadi saya udah nyobain yang permainan ini ya, jadi kita mainannya tuh ada yang nyimbangin, ada yang nentuin masanya, dan segala macam. Nah, tapi kali ini karena kita mau praktikum, jadi kita pakai yang lab keseimbangan. Terus kita klik. Nah, untuk setelah kita klik kan nanti tampilannya kayak gini nih. Nah, masih ini kan. Nah, terus yang pertama kali harus kita lakuin itu kita harus menceklis ini dulu. Kayak berat badan sama ketinggian. Terus kita ini kita letakin di penggaris. Kenapa sih kita letakin di penggaris? Karena biar nanti kita tahu berapa sih jarak si objek sama titik tumpunya gitu. Dari sini ke sini gitu. Misalnya nanti mau diletakin di sini apa di sini gitu. Jadi kita tahu kalau kita nggak pakai penggaris kan, bisa nggak ada nih. Nah, kita nggak tahu kan ini berapa gitu. Maksudnya itu lebih mempermudah kita gitu kalau kita pakaiin penggaris. Nah, terus di sini yang di bawah ini ada objeknya, ada bata, ada orang. Nah, orang ini ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nah, yang laki-laki itu kalau yang anak kecil itu beratnya 20, yang udah dewasa atau ayah ini 80. Sedangkan yang anak kecil perempuan ini 30 dan ibunya itu 60. Jadi kita mulai praktikum langsung ya. Ini kita cobain dulu. Dari kan di sini di praktikum kami itu diminta untuk membuktikan dari rumus torsi di mana F kali L
kali L kanan, maksudnya dia F kali L kanan itu sama dengan F dikali L kiri, artinya torsi kanan itu sama dengan torsi kiri. Nah, jadi kita harus ngebuktiin bener nggak sih gitu. Kalau misalnya torsi kanan dikurang torsi kiri itu hasilnya 0, nanti dia seimbang. Nah, itu yang mau kita buktiin lewat praktikum ini gitu. Nah, F ini nanti akan kita turunin lagi rumusnya, jadinya itu M dikali G, massa dikali dengan gravitasi gitu. Kita pakai gravitasi yang 10 meter per sekon ya, kan gravitasi bumi gitu, dikali dengan L-nya. Nanti kita coba praktikumnya dulu, nanti baru kita bahas gimana sih kok bisa beratnya beda tapi bisa seimbang. Nah, apalagi ekstrim. Oke, kalau yang pertama kali juga udah ekstrim banget kan. Kita coba yang lebih banyak juga nih. Kita pakai orangnya 30 deh. Oke, 30. Oh ya, penggarisnya belum ada ya. Nggak bisa kita lihat dong jaraknya. Ya udah preset tadi, jadi ini 30 kita letakin di 0,5. Terus 30-nya juga kita letakin di 1,75. Terus 20-nya kita letakin di 1,25. Nah, terus lanjut kita pakai batu bata, karena emang di percobaannya itu diminta sebelah kiri atau kanannya bebas yang pasti, sebelah sini itu bata, sebelah sini itu orang gitu. 20 kita kali 2 deh. Terus ini salah, ini belum seimbang. Coba kita tes. Seimbang deh. Nah, ini gimana sih kok bisa seimbang gitu kan? Kalau ya itu tadi, karena di konsep di awal-awal kan kita udah paham juga kan. Nah, ini kita tinggal cek aja nih perhitungannya. 20 kali 2 40 tambah 15 35. 35 ini kita letakin di berapa ini? Di berapa ini? Oh, di 1 ya. 45 terus 65 ditambah 5 kali 0,25 berarti ini di 1 ya dulu. Ya, ini 30, ini 40 tambah ini 55 60. Ini enggak, coba kita cek di kalkulator deh biar nggak salah ya. Itu kita 20 dikali 2 40, kita tambahin 20 kali 1,5 70 ya benar, ditambahin 20 kali 1 ditambah 5 kali 0,5. Nah, jadi hasilnya itu 92,5. Nah, apakah yang sebelah sini itu sama gitu, 92,5 juga? Nah, coba ya. 30 dikali 1,75 tambah 20 kali 1,25 kali kok. 1,25 ditambah 30 kali 0,5 dan hasilnya ternyata sama 92,5, atau kalau kita udah kali sama gravitasi itu 925. Nah, makanya bisa seimbang. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi praktikum keseimbangan ini tuh di sini kita diminta untuk ngebuktiin rumus dari si rumus torsi itu gitu, bener apa enggak. Ternyata iya bener. Inilah mungkin ya kalau kita masih kecil dulu ya, kalau saya pribadi itu waktu masih SD itu sering banget main sama teman juga jangkit kayak gini gitu. Terus nanti biasanya kan kalau kita dulu masih tradisional ya, jadi masih pakai kayu gitu, kayu nanti ditaruhin batu bata gitu buat ininya lumpuhnya gitu kan, supaya nanti ini. Terus nanti teman-teman itu ada naik gitu kan, nanti ada yang berat banget tuh nanti jadi angkat, terus nanti ada maju-maju ke depan biar terangkat juga gitu. Pokoknya ya ternyata kalau kita secara ininya, secara teorinya ternyata ada gitu, ternyata namanya itu keseimbangan. Jadi ketika kita meletakkan istilahnya tuh jarak dari titik lumpuh dengan
yang berpengaruh itu adalah jaraknya ini gitu ya, dengan titik tumpu sama beratnya gitu. Mungkin kalau kita masih kecil tuh kan pokoknya ya kalau duduk di ujung sama di ujung mah harus cari yang ini deh, yang apa ya, berat gitu biar kita terangkat ya, karena dia semakin ke ujung kan nilai jaraknya juga kan semakin besar nanti gitu. Terus kalau misalnya semakin kalau kita maju-maju kan otomatis nilai kan jarak kita semakin kecil gitu, jadi nilai torsi kita juga akan semakin kecil gitu. Makanya kalau mau kalau semakin maju itu kan semakin kecil. Nah, contohnya aja ini gitu, semakin maju ke depan nilainya 0,25 gitu. Kalau misalnya semakin maju gitu. Jadi kalau masih kecil atau masih SD itu pasti kita sering tuh main joget jangkit gitu kan. Ternyata emang ada gitu teorinya di dalam fisika. Nah jadi itu ya teman-teman, semoga praktikum ini bermanfaat, dan kalau ada kekurangan gitu ya atau kesalahan, kehilafan dari saya pribadi, Endang ngucapin mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya, karena tiada gading yang tarta, tiada manusia yang sempurna, karena semuanya hanyalah manusia biasa, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehilafan dan kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, percobaan praktikum akan dilakukan oleh Saudari Fiona Yuliza dan Saudari Nadila Al-Mubarokah. Kepada Saudari Fiona Yuliza dan Saudari Nadila Al-Mubarokah dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiona Yuliza, masih C22001 dari kelas R001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempraktikkan tentang kesetimbangan. Nah, dimana pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke link yang nantinya akan disertakan di description box. Nah, nanti linknya akan ditampilkan tampilan yang seperti kalian lihat pada layar. Nah, ini adalah pet simulation. Terus kita start. Kita menunggu sebentar loadingnya. Loadingnya akan cukup memakan waktu yang lama, namun tidak apa-apa, kita menunggu saja untuk loadingnya. Nah, setelah loading, tampilan yang akan ditampilkan adalah seperti berikut, yaitu tentang kesetimbangan, pendahuluan, ada lab kesetimbangan, dan ada permainan. Nah, di sini kita ambil yang kedua, yaitu yang lab kesetimbangan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, ini merupakan tampilannya label massa, berat benda, ketinggian. Ini kita buat semuanya ya guys. Nah, terus posisinya tidak ada penggaris atau tanda, kita buat yang penggaris saja biar lebih kelihatan di kitanya. Terus ini ada bata atau masanya nanti. Terus ini ada orang, ini ada bapak sama anaknya. Terus ada ibu sama anaknya. Terus ini ada benda sembarangan atau benda yang belum kita ketahui masanya. Nah, jadi di sini kita gunakan benda yang sudah kita ketahui masanya saja, akan mempermudah kita. Nah, di sini adalah pengaturannya untuk lihat apakah benda satu dan benda yang lain. Maksudnya apakah massa yang ada di sini, di sisi kanan, akan setara atau tidak dengan massa yang di sisi kiri. Nah, kita lihat dia udah setara atau belum, yaitu dengan cara yang ini ada tampilan hijaunya atau dari tanda ini ada hijaunya. Itu menandakan sudah adanya keseimbangan antara massa yang sebelah kanan dan massa yang di sisi di sebelah kiri. Nah, yang pertama kita gunakan yang ayah aja. Kita pakai ayah. Kita letakkan di sembarang. Nah, kita letakkan di situ. Terus
kita ambil ibu, terus kita letakkan juga di sembarang. Ya, sini kan ya. Nah, kita cek apakah sudah setara atau seimbang atau tidak. Nah, ternyata ini belum seimbang. Jadi, kita letakkan massa yang lain. Misalnya nih, kita letakkan di ibu itu ya 10 aja kali ya. Di depan dia belum seimbang juga. Ini tuh seperti permainan loh guys, ini tuh asik sekali. Wah, apakah kalau kita geser ke belakang ini bakal bagus. Seimbang dong antara bapak yang 80 kg masanya dan ibu yang 60 kg masanya dan bapak yang 10 kg masanya, itu seimbang dengan jarak yang dapat teman-teman lihat seperti ini. Nah, nggak seru deh ya kalau misalnya kita pakai segini aja. Jadi kita tambah lagi ya. Di bapaknya enakan berapa ya? Masa bapaknya enakan ya. Kita coba deh yang 15 deh. 15 kita taruh di 1,75 kali ya. Oh, itu masanya itu bakal turun jauh besarnya bapak sama ibunya. Dan kita taruh lagi berapa ya? 20 mungkin di sini. Itu keberatan. Kita tambah 5 di sini. Ya nggak bisa. Kita tambah 10 mungkin. Tidak bisa, berarti ini terlalu berat. Mungkin kita bisa ganti dengan anak ya, biarkan ibu dan bapak saja. Kita pakai 15. Oke, coba taruh di sini. Apakah dia akan setara atau seimbang? Ya, dia seimbang. Nah, pada percobaan kali ini mudah aja ya guys. Percobaannya ini kita itu hanya disuruh untuk menyeimbangkan antara massa sebelah kanan dan massa sebelah kirinya. Nah, ini seperti permainan atau game yang asik. Ini sangat asik, gamenya seru. Ini seperti ini, ibaratnya itu kita belajar namun sambil bermain. Asik. Nah, hasil percobaan kali ini, atau ini percobaan pertama ya, ini adalah dimana bapak dengan massanya 80 kg berada di 1,25 dan dengan bata yang massanya 15 kg yang berada di 1,75 meter berbanding lurus atau sama atau seimbang dengan ibu yang berada di 1,5 meter dengan bata di sisi kanan dan depan dan belakangnya atau kanan kirinya. Yang di depannya itu 10 kg masanya dengan jarak beradanya dari titik tengah itu adalah 1 meter. Terus dengan bata kedua yaitu dengan massa 15 kg dengan jarak 1,75 meter. Nah, kita peroleh hasil yaitu seimbang antara sisi kanan dan sisi kirinya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya mungkin akan ada percobaan lagi dari teman saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadila Al-Mubarakah dengan NIM A1C220070 dari kelas R001. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan percobaan praktikum kesetimbangan, di mana kesetimbangan adalah kondisi suatu benda dengan resultan gaya dan resultan momen gayanya sama dengan 0. Dan syarat benda dikatakan seimbang apabila benda itu satu keseluruhan tetap, diam, atau bergerak menurut garis lurus dengan kecepatan yang konstan. Dan syarat yang kedua yaitu benda itu tidak berotasi sama sekali atau berotasi dengan kecepatan tetap.
Baiklah, langsung saja kita menuju link praktikum. Nah, kita klik yang lab kesetimbangan, lalu kita aktifkan fitur-fiturnya. Label massa, gaya berat benda, ketinggian dan penggaris. Ini merupakan suatu penunjang untuk mengukur kesetimbangannya nanti. Baiklah, di sini bendanya yaitu ada bata dan orang. Lalu kita tempatkan benda dan bata ini agar keadaannya bisa seimbang satu sama lain di jungkat-jungkit. Pertama, saya menempatkan orang di sini. Lalu anak kecil atau orang dengan bobot yang lebih kecil saya letakkan di sebelah kiri. Lalu sisanya saya meletakkan bata dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sini saya menempatkan pada ukuran yang 20 kilo. Bata 20 kilo, 3 buah. Nah, dalam keadaan seperti ini saja sudah seimbang. Tapi mari kita lihat apabila kita meletakkan benda yang lainnya agar keadaan bisa tetap seimbang satu sama lain. Nah, kita tambahkan batanya. Lalu pada sebelah kiri juga kita tambahkan batanya. Saya tambahkan dengan yang beratnya 15 kilo. Dan yang 10 kilo. Nah, dalam keadaan seperti ini, satu sama lain juga seimbang pada jungkat-jungkit. Kita dapatkan kesetimbangan yang stabil dengan beberapa benda yang di sini yaitu terdapat bata dan beberapa orang, mulai dari berat yang berbeda yaitu 80 kilo dan 20 kilo. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan percobaan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembahasan percobaan yang dilakukan dengan menggunakan dua objek benda, yaitu batu bata dan manusia. Manusia dan batu bata memiliki berat yang berbeda. Perspektif ini bertujuan untuk membuktikan rumus torsi, yaitu syarat kesetimbangan. Sigma torsi sama dengan 0, torsi kanan kurang torsi kiri sama dengan 0. Berbagai torsi kanan sama dengan torsi kiri sama dengan torsi kanan. F bata dikali L bata sama dengan F orang dikali L orang. Dari berikut ini terbukti bahwa rumus torsi ini benar. Berbagai objek yang memiliki berat yang berbeda dapat seimbang karena yang berpengaruh dalam keseimbangan ini yaitu berat dan jarak objek dari titik tumpu atau L. Pada percobaan pertama, torsi kanan yang didapat yaitu 1262,5 dan torsi kiri 1262,5. Hal inilah yang menyebabkan antara sisi kanan dan kiri seimbang, begitupun pada percobaan kedua dan ketiga. Terbukti bahwa benda akan seimbang jika torsi kiri dan torsi kanan bernilai sama. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri.
Kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statik. Contohnya pada semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Dan benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik. Contohnya pada gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.